Jadi ada sholat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan sholat. Karena itu dalam fiqih, as-sholatu hiya doa. Sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua sholat itu, bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada sholat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan, dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka sholat yang dimaksudkan ini, itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat sholat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi, dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata, menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim, itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, sholat yang diinginkan itu kata Allah bukan sholat biasa saja, bukan sekadar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu, yuqimuna, kalimat sholatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-shalah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya, salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW, boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397, yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiti. Dikisahkan datang seorang sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ila al-Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa shimala, thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna.
Maka biasanya orang kelihatan dari wudhunya. Orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudhunya. Jadi kalau wudhunya tidak sempurna, buru-buru, yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya. Setelah itu tsumma istaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara sholat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam.